lapor belum ada pemeriksaan lagi ya, Pak? Belum, Pak. Belum, Mbak. Oke. Pak, dari laporan mantan istrinya Ayah Nizam ini kan juga Ibu Tiri dijadikan saksi ya, Pak? Ada pemanggilan saksi sendiri. Kalau untuk Ayah Nizam sendiri sudah ada pemanggilan belum, Pak? Belum ada. Tapi perihal Tapi melihat Ibu Tiri yang dipanggil menjadi saksi, menurut Bapak sudah tepat belum, Pak? Iya, kan ya, mantan istrinya tuh yang dilaporkan tuh dua ya. Ibu Tiri sama klien saya Pak Awang. Kalau Ibu Tiri terhadap pembunuhan berencana, kalau Pak Awang itu ada penelantaran. Gitu. Ini kan apa ya, bisa dibilang sudah dilaporkan ke KPI, terus kemarin Ayah Nizam juga dilaporkan ke Polres Sukabumi ya kalau tidak salah atas dugaan pelantaran anak. Mungkin mendengarnya gimana sih Pak, dari Bapak kan sebagai pihak dari Ayah Nizam sendiri gitu. Ya, jadi gini, penelantarannya di mana juga kan harus ada bukti, ada saksi. Sampai saat ini kan dia mengurus anaknya disekolahkan, dibiayai, kalau sakit berobat. Hanya pada waktu kemarin itu, pada waktu anak sakit itu ada ya intinya lah ada miskomunikasi antara dengan mantan istrinya gitu. Di dalam chat miskomunikasi. Jadi dasar dibuatkan pelaporan penelantaran gitu. Karena anak seharusnya dibawa ke rumah sakit, ini malah enggak, padahal itu hanya mengasih tahu bahwa kesal dengan mantan istrinya aja gitu, urusan dengan mau pinjam uang nggak dikasih, jadi bahasanya jadi begitu. Itu bisa dijelasin loh di beberapa berita begitu. Pak mungkin boleh lanjut Pak, boleh. Pak mungkin terkait apa ya, bisa dibilang miskomunikasi ini dalam hal apa Pak? Mungkin tadi yang saya highlight dari Bapak. Iya, karena kan namanya mantan istri dengan mantan suami, kadang-kadang kan ada anak itu kan ada aja lah kesalahpahaman. Contoh, mantan istrinya mau telepon sama, atau kan anak itu nggak boleh ke pesantren itu bawa telepon. Jadi kalau mau telepon apa kan anaknya di mana di pesantren, bapaknya di mana, jadi nggak pernah ada komunikasi, itu susah begitu. Itu kan menjadi alasan-alasan aja. Itu. Tapi sekarang katanya kalau tidak salah Pak udah ada pemanggilan ya dari Ayah Nizam ini. Kalau tidak salah ya Pak, kalau saya dengar, kalau mungkin benar apa tidak itu belum ya berarti. Belum ada pemanggilan. Tapi keluarga sendiri mungkin mendengarnya Ayah Nizam sampai dilaporkan itu gimana sih Pak responnya? Ya sepanjang bisa diberikan keterangan, saya tanya, kenapa kok penelantaran, di mana penelantarannya? Ada apa sih dengan mantan istri? Ya dia cerita juga. Ya sudah, apa yang terjadi sampaikan aja di kepolisian, saya bilang gitu. Tapi kalau tidak terbukti, kami akan buat laporan. Berarti atas dugaan pencemaran ya Pak, berarti kalau misalkan menyebarkan berita hoax, menyampaikan berita hoax di media sosial, itu kan akan kita laporkan undang-undang ITE. Oke. Berarti Bapak mau nunggu itu Pak ya, kalau tidak terbukti Bapak sama kliennya bakal melaporkan balik ya Pak? Balik. Pak, dari kuasa hukum Ibu kan. Kenapa? Ya Pak, lanjut Pak. Dari kuasa hukum Ibu kandung kan menyinggung perihal dugaan ya Pak ada pembunuhan berencana. Seperti apa Pak? Nah itu kan bukan urusan dengan klien saya, itu dengan Ibu Tiri ya. Kan laporannya dua itu. Beda lagi Bu. Tapi nama Ayah Nizam yang selalu dikaitkan Pak bahwa adanya keterlibatan dari Ayah Nizam sendiri. Mungkin sejauh ini Bapak dengan Ayah Nizam akan melakukan tindakan hukum nggak sih Pak?
Ya, nanti kita akan coba. Lagi dikumpulkan bahannya untuk kita lapor. Nah, kita persiapkan. Yang Tapi kan lagi fokus adalah Pak, membuka lagi laporan yang baru, Pak. Laporan yang lama dibuka lagi, yang paling penting itu. Karena ada tali benang merahnya antara laporan terdahulu dengan kejadian sekarang. Makanya kita buka lagi. Pak, ini kan Ibu Nijam mungkin sedikit meminta komentar sih Pak terkait katanya mendapatkan teror SMS mungkin bisa dibilang misterius dan bahkan saat ini sudah mengadukan ke LPSK. Itu melihatnya seperti apa sih Pak mungkin? Itu kan sah-sah saja. Ya, orang minta perlindungan karena diancam. Tapi yang mengancam ini jangan sekali-sekali diarahkan kepada klien kami. Ya, harus dibuktikan loh. Siapa yang ngancam? Nomornya mana? Kan bisa dideteksi oleh polisi nomornya siapa, atas nama siapa kok. Kalau nanti fitnah lagi, saya akan lapor balik gitu. Jangan diarahkan kepada klien kami. Berarti bisa dibilang sampai saat ini Bapak tadi banyak yang mengarahkan seolah-olah Ayah Nijam ini bersalah ya Pak, berarti itu ya Pak? Ya silahkan saja, tapi kan hukum sekarang ini kan nggak bisa diarahkan oleh medsos, oleh netizen, nggak bisa kan harus bicara fakta-fakta hukum. Itu. Sampai ini ada komunikasi. Sekarang pengacaranya siapa? Pengacaranya Ibu Tiri itu kan malah membalik-balikan fakta gitu. Jadi karena fakta hukumnya semua tahu siapa yang kan keterangan anak itu penting loh. Itu kan keterangan yang sangat berharga untuk menentukan seorang ikut terlibat atau yang melakukan. Gimana? Pak, sempat ini ada komunikasi gak sih mungkin Pak dengan ibu kandungnya gitu Pak? Ada komunikasi terkait hal ini gak sih, update gitu Pak? Siapa? Saya? Dari pihak Ayah Nijam sama ibu kandung gitu kan? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu komunikasi nggak, saya nggak tahu, nggak ada urusan. Ya tolong dicatat ya. Penasihat hukum yang membela anak itu meninggal. Ya, siapapun yang melakukannya, ya, itu jadi catatan. Siapapun yang melakukan penganiayaannya sampai meninggalnya itu. Recording in progress. Itu harus dihukum sesuai dengan aturan negara hukum kita. Siapapun. Sekarang sudah ada tersangka, yaitu ibu tirinya. Bisa saja nanti ada tersangka lain. Atau memang ada petunjuk ke klien saya, nggak ada masalah bagi saya kalau bisa polisi membuktikan bahwa klien saya salah. Klien saya ikut serta atau klien saya sebagai otak, kan bisa saja. Saya nggak ada masalah. Yang penting target saya adalah bahwa karena kan saya menjadi PH ini karena panggilan hati agar orang yang melakukan terhadap anak ini sampai meninggal itu harus ditemukan, harus jadi tersangka, harus diadili, begitu. Ya, sekarang banyak sekali yang menuduh klien saya, Pak Awang ini terlibat. Ayo buktikan. Tentang buktikan di mana. Kalau memang benar dia ikut serta, saya nggak ada masalah kok. Itu. Karena target saya adalah tadi kembali lagi. Saya targetnya bahwa yang melakukan tindak pidana ini terhadap anak ini harus ditemukan dan harus diadili gitu. Oke? Pak, tapi sebentar lagi kan dari Ibu Nijam sendiri bakal memenuhi panggilan DPR ya Pak, mungkin terkait
kasus ini. Mungkin Bapak sendiri mendengarnya seperti apa, Pak? Ya, silakan aja. Kan itu hak. Ya mau ke DPR, LPSK, mau minta perlindungan apa kan semua. Tapi kalaupun klien saya juga ada ancaman, saya juga akan lapor minta perlindungan ke LPSK sama. Sampai hari ini saya cek kemarin. Apakah Pak Awang ada ancaman nggak? Ada tekanan Pak? Enggak Pak, tapi ada WA seperti biarin aja. Tapi kalau sudah ancaman diri apa, nanti kita bikin laporan juga. Tapi sepanjang hari ini belum. Saya bilang kalau Pak Awang nanti ada tekanan atau ngancam ke siapapun, ya terhadap siapapun, saya yang akan bela. Saya bilang. Oh enggak Pak, saya malah banyak tekanan, saya banyak pressure, ancaman dari itu. Tapi pembatasannya seperti itu saja. Tapi kalau ancaman pembunuhan, ancaman yang lain nggak ada. Pak, ini kan dari KPAI meng-highlight ya omongannya kalau mengatakan bukan Ibu Ayah Nizam ini untuk segera diperiksa atas ada dugaannya pelantaran gitu Pak. Kalau saya ingat kembali ya waktu kemarin di LPSK dia memberikan statement kalau tidak salah. Mungkin Bapak sendiri mendengarnya seperti apa? Ya, yang namanya pengaduan kan boleh Pak, siapapun. Tapi pengaduan itu tidak murni dari hati sendiri. Ada orang yang mendorong. Itu kan nggak bagus. Kemana aja sih selama ini kan Ibu aslinya itu kan juga menjadi pertanyaan kan selama 7 tahun juga. Itu anak itu diserahin itu kan sama ibunya kepada Pak Awang itu, sama neneknya. Jadi jangan terlalu dibuat narasi-narasi yang tidak baik lah. Kalaupun sekarang sudah bergulir ada laporan, ada ini, yuk kita sama-sama ya kita harus menghadapi itu dan harus bisa menjelaskan. Itu. Pak, tadi juga kuasa hukum dari ibu kandung menyinggung ada statement dari adiknya ayah Nizam, pamannya Nizam, perihal bahwa ibu kandungnya Nizam ini nggak benar-benar melakukan kekerasan, Pak. Gimana tuh, Pak? Oh, keterangan dari siapa? Adiknya siapa? Adiknya ayah Nizam. Oh, adiknya Nizam. Ya itu kan, maksudnya dia mengeluarkan kalimat apa seperti itu atau pendapat seperti itu kan, apakah benar-benar dia melihat, apakah benar-benar dia karena kan bisa saja orang memberikan keterangan yang benar atau memberikan keterangan yang tidak benar. Tapi kan kalau memberikan keterangan yang tidak benar itu bisa dipenjarakan kan, orang bisa dipenjara juga kalau tidak sesuai dengan fakta. Teman-teman ngikutin nggak apa yang kemarin saya sampaikan di beberapa media ya? Bahwa laporan yang terdahulu itu dibuka kembali. Dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Laporan apa Pak kalau boleh tahu? Laporan yang tahun 2025 ya Pak? Iya, dibuka itu. Udah saya press release kemarin. Beritanya semua masuk TV semua, udah semuanya. Dengan laporan di 2025 itu peran Ibu Tiri. Betul, juga kan ada peran dari anak angkatnya itu. Ini kan ada anak bawaannya ya Pak ya? Ya, bukan anak bawaan, anak angkatnya. Ada kan itu yang kita maksud itu. Makanya kemarin sudah dibuatkan pernyataan bahwa istilahnya lah one prestasi lah dari perjanjian dia
tidak akan melakukan ini, melakukan itu, ternyata dia melakukan pada hari ini, dia sudah jadi tersangka, itu kan jelas. Benang merahnya sudah jelas.